Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Amin, resmi mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. Anies Cak Imin menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Pantauan media, Anies dan Cak Imin tiba di KPU, Jakarta, sekira pukul 9.58 waktu Indonesia bagian Barat, Kamis, 19 Oktober 2023. Anies Cak Imin diantar para ketua umum partai politik pendukungnya dalam pendaftaran hari ini. Keduanya langsung masuk ke dalam ruang transit VIP dan melakukan pengisian buku pendaftaran. Kedatangan Anies dan Cak Imin disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan. Anies dan Cak Imin pun kemudian memasuki ruangan pendaftaran. Mereka kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran syarat Capres-Cawapres kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan anggota KPU RI lainnya. Hasyim tampak menerima dokumen persyaratan tersebut. Sesi pendaftaran ini ditutup dengan foto bersama. Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Pendaftaran dilakukan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Selama 19 hingga 24 Oktober 2023, pendaftaran dibuka mulai pukul 8.00, 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, pada 25 Oktober 2023, pendaftaran dibuka pukul 8.00, 23.59 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran mereka hanya berselang 3 jam. Seusai pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD menyusul mendaftar. Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, KPU siap melaksanakan pendaftaran Capres-Cawapres yang berlangsung pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Sejumlah persiapan telah dilakukan, di antaranya gladi bersih pendaftaran dan pengecekan lokasi pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto. Hasyim mengatakan, ada 2 gabungan parpol yang mendaftarkan pasangan Capres-Cawapres di hari pertama. Gabungan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat gabungan parpol dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, P3, Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia, Perindo, mendaftarkan bakal pasangan Capres dan Cawapres. Setelah melakukan pendaftaran, KPU menjadwalkan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan Capres-Cawapres. Bakal pasangan Capres-Cawapres yang didaftarkan pertama akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Sabtu, 21 Oktober 2023, sedangkan bakal paslon Presiden Wapres yang didaftarkan kedua akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Minggu, 22 Oktober 2023. Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistya mengatakan, pemeriksaan kesehatan meliputi jasmani, rohani, dan narkoba. Tim dokter yang dilibatkan berasal dari berbagai kolegium-kolegium spesialis. Seluruh pemeriksaan mengikuti regulasi dan ketentuan dari KPU. Lebih jauh, Hasyim mengatakan, KPU tidak jadi merevisi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.
Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat calon Presiden Wapres berupa penerbitan surat dinas kepada parpol peserta pemilu 2024. Hari ini kami sudah sampaikan surat dinas ke parpol, katanya. KPU menilai, penerbitan surat dinas bisa dilakukan karena putusan MK tersebut sudah berlaku sejak diucapkan. Selain itu, MK pun sudah mengatur norma dalam amar putusan yang dibacakan. KPU berharap parpol memedomani substansi putusan MK tersebut dalam melakukan pendaftaran Capres-Cawapres. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Loli Suhenti, mengatakan, Bawaslu akan mengawasi secara melekat selama masa pendaftaran Capres-Cawapres hingga verifikasi administrasi. Strategi ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan akses sistem informasi pencalonan, SILON, yang hanya diberikan oleh KPU karena Bawaslu hanya diberikan akses untuk melihat dokumen. Di sisi lain, Bawaslu mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan saat tahapan pencalonan Presiden Wapres. Kerawanan tersebut, antara lain, terkait pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon yang harus sesuai antara dokumen asli dan yang diunggah di SILON. Selain itu, kerawanan juga terjadi saat pendaftaran, verifikasi administrasi, penggantian calon, penetapan calon, pengundian nomor urut, dan penggunaan SILON. Pendukung masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden hari ini mengawal pendaftaran Capres dan Cawapres, dari lapisan masyarakat dan tokoh nasional. Menurut pantauan media tadi siang ada sekelompok buruh yang mengatasnamakan Poros Buruh untuk Perubahan, mereka mendominasi pengawalan pendaftaran Capres-Cawapres Rabu, 19 Oktober 2023. Tadi siang, iring-iringan buruh ini menarik perhatian masyarakat karena adanya mobil komando untuk orasi siapa saja yang ingin menyampaikan baik harapan pada Capres-Cawapres jika mereka terpilih menjadi Presiden Wakil Presiden. Serta mereka menyampaikan alasannya memilih Capres-Cawapres, sekitar 1.000 buruh mewakili Poros Buruh untuk mengawal kegiatan pendaftaran Capres dan Cawapres Anies Muhaimin.